Selamat berjumpa kembali melalui podcast BPTP Jawa Timur. Sobat Tani, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan topik tentang kekayaan sumber daya genetik Jawa Timur. Mau tahu apa itu sumber kekayaan genetik yang akan kita ekspos pada kesempatan ini? Tetaplah bersama kami. BPTP Jawa Timur memperoleh mandat untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal, serta melakukan pemuliaan sederhana. Salah satu jenis materi yang kita diskusikan adalah bengkoang butoh, si putih raksasa. Bengkoang dengan ukuran raksasa, sebesar apakah itu? Mari kita cari tahu informasinya dari penyuluh Bapak Insinyur Edi Purnomo MP. Beliau penyuluh pertanian ahli Madya BPTP Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Edi, selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ni. Bapak, kali ini kita akan membahas mengenai bengkoang butoh. Sebelumnya bisa dijelaskan Pak secara ilmiah bengkoang itu apa? Baik Mbak Ni, bengkoang yang juga dikenal dengan nama potato bean atau yam bean merupakan kerabat dekat dengan kacang-kacangan. Ahli biokimia menyatakan bahwa bengkoang mengandung senyawa yang tergolong fitoestrogen. Senyawa ini menjadi kunci kinerja estrogen yang bersinergi dengan estrogen endogen dalam mempertahankan organ-organ yang dipelihara oleh hormon estrogen di dalam tubuh wanita. Seperti itu ya Pak. Nah, istimewanya saya pernah mendengar ada bengkoang dengan ukurannya yang besar. Saya ingin mengetahui lebih jauh Pak mengenai bengkoang itu. Iya, bengkoang itu namanya bengkoang butoh, yang merupakan bengkoang lokal yang berasal dari Kediri, dan ini sudah dikoleksi, dikarakterisasi, dan dievaluasi oleh BPTP Jawa Timur. Wah, benar ada ya Pak? Sampai sebesar apa ukurannya? Dan apa ciri yang membedakannya dengan bengkoang pada umumnya? Yang menjadi ciri spesifik dari bengkoang butoh ini adalah ukuran ubinya sangat besar dengan bobot antara 9,5 sampai dengan 18,3 kg per ubi pada umur panen 6 bulan setelah tanam. Ciri lainnya adalah bentuk bulat gepeng hingga lonjong. Diameternya 15 sampai 25 cm dan panjang antara 20 sampai 35 cm. Tanaman ini merambat dan umur panen ubinya antara 5 sampai 6 bulan setelah tanam. Wah, memang besar, berat, dan panjang ya Pak. Keunggulannya apa Pak? Jadi yang membuat menarik bagi pengembangan bengkoang ini memang karena keunggulannya itu, yaitu yang pertama, mampu beradaptasi yang baik dengan berbagai iklim. Dua, sebagaimana jenis kacang-kacangan, bengkoang mempunyai kemampuan fiksasi atau kemampuan menangkap nitrogen bebas dari udara. Tiga, keandalan bobot ubi yang berkorelasi dengan jumlah kandungan padi sebagai bahan kosmetik. 4. Komposisi yang seimbang dan bergizi dari protein dan padi, serta cita rasa yang menyenangkan. Nah, yang kelima, karakteristik daya simpan yang mampu mencapai 7 hari setelah panen. Cukup banyak keunggulannya Pak. Saya tertarik yang kedua, mempunyai kemampuan fiksasi nitrogen dari udara. Apa itu maksudnya Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa bengkoang ini termasuk golongan kacang-kacangan, di mana salah satu keunggulan adalah memfiksasi N dari udara. Jadi, golongan kacang-kacangan ini mampu menangkap nitrogen bebas dari udara melalui simbiosenya dengan bakteri Rhizobium untuk kemudian dijadikan pupuk N bagi tanaman bengkoang. Oh, seperti itu. Nah, sekarang manfaat ubi bengkoang itu apa saja Pak Edi? Bengkoang itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Antara lain mampu mencegah osteoporosis tulang. Wanita yang memasuki masa menopause umumnya mengalami kemunduran fisik yang dramatik karena hormon estrogen sudah tidak diproduksi lagi. Untuk mengurangi kemungkinan itu, maka membutuhkan fitoestrogen yang salah satunya terdapat pada ubi bengkoang. Konsumsi fitoestrogen yang cukup membuat kulit halus dan sehat. Nah, itu bagi wanita ya Pak. Selain itu Pak? Inulin yang terkandung di dalam ubi bengkoang memiliki sifat sebagai serat makanan. Ini berpengaruh terhadap fungsi usus dan perbaikan parameter dalam darah. Sebagai serat makanan, inulin dapat meningkatkan massa feses serta meningkatkan frekuensi defekasi, terutama bagi penderita konstipasi. Aman ya Pak untuk dikonsumsi penderita penyakit tertentu, diabetes misalnya? Penderita diabetes tidak apa-apa dan malah baik jika mengkonsumsinya, karena inulin tidak bisa dicerna oleh enzim dalam usus manusia, sehingga dapat menjaga kadar gula dalam tubuh, meskipun rasanya manis.
Karena sifat yang tidak tercerna tersebut, inulin baik dikonsumsi penderita diabetes. Wah, luar biasa Tuhan menciptakan SDG yang satu ini ya Pak. Tak salah lagi kalau kita perlu melestarikannya. Benar, karena tanpa kita sadari manfaatnya banyak sekali. Nah, selain untuk konsumsi buah segar, juga dapat digunakan untuk kosmetik tradisional seperti masker dan pelembab kulit wajah. Selain itu, biji dan daun dewasa dapat digunakan juga sebagai bahan insektisida alami. Dan pada umumnya untuk racun ikan. Kerap kali juga, polong mudah digunakan sebagai sayuran. Di samping itu, air rebusan akar bengkoang dapat digunakan sebagai diuretik untuk mencegah demam dan perdarahan. Seperti itu ya Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas uraiannya yang cukup jelas. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Sobat Tani, demikian topik tentang mengenal bengkoang buto, keunggulan dan manfaatnya. Kiranya obrolan ini dapat menambah wawasan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak negeri tak pernah berhenti dalam berkarya. Jayalah terus pertanian Indonesia.